Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Nenek bertanya, "Apakah kamu tidak malu datang ke rumahku setiap hari untuk makan?" Jawaban cucunya yang berusia 6 tahun itu berhasil mengatasi rasa malunya. Dikutip dari erabaru.net, cara berpikir anak masih sangat polos dan mereka akan mempercayai apa yang dikatakan orang dewasa. Ketika orang dewasa mengatakan bahwa apa yang dia katakan hanya bercanda, tetapi anak tidak berpikir demikian, mereka akan 100% mempercayainya. Kesalahpahaman seperti itu terjadi di sekitar kita dari waktu ke waktu, dan banyak ibu juga akan memperingatkan orang-orang di sekitar mereka terlebih dahulu. Jangan bercanda dengan anak-anak saya, karena sangat mungkin candaan sederhana akan meninggalkan dampak yang tidak terhapuskan di hati anak selamanya. Setelah ibu Xiaohu melahirkan Xiaohu, dia pada dasarnya tidak pernah menemani anaknya karena dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah seorang eksekutif di perusahaan dan operasi harian perusahaan tidak dapat dipisahkan darinya. Karena dia tidak bisa merawat anak, dia menyerahkan perawatan anaknya pada suaminya dan neneknya. Untungnya rumah neneknya tidak jauh. Suatu kali sang nenek tiba-tiba ingin menggoda cucunya. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Xiaohu, "Apakah kamu tidak malu datang ke rumah nenek setiap hari untuk makan?" Meskipun ekspresi nenek sangat santai, ekspresi Xiaohu sedikit berubah setelah mendengar ini. Tepat ketika ayah dan nenek melihat ekspresi Xiaohu sangat lucu, mungkin lelucon ini agak terlalu serius, sepertinya menyakiti Xiaohu. Tetapi mereka tidak menyangka Xiaohu akan mengatakan seperti ini. "Putramu juga ada di sini untuk makan. Kenapa kamu tidak bertanya padanya juga?" Mendengar jawaban Xiaohu, baik ayah maupun nenek tertawa. Sambil mengelus kepala Xiaohu dan memujinya karena pintar, nenek mengolok-olok ayah dan berkata, "Kamu harus membayarku untuk makan besok." Semua orang tertawa. Sebagian besar orang mengacungkan jempol atas jawaban Xiaohu. Meskipun dia tidak menjawab pertanyaan neneknya secara langsung, dia dengan cerdik menggunakan contoh untuk bertanya balik kepada neneknya yang menempati puncak kemenangan. Dia berhasil mengalihkan masalah itu kepada ayahnya. Lagi pula keduanya datang ke rumah nenek untuk makan. Bukankah tidak adil jika mereka hanya dimintai pertanggungjawaban? Ayah juga harus menghadapi masalah. Ayah dan anak harus menghadapi tanggung jawab bersama. Selain itu, hanya melalui kalimat yang begitu sederhana dapat dianalisis bahwa logika cara berpikir Xiaohu sangat jelas. Dia dapat menganalisis bahwa ayahnya dan dirinya juga berada di pihak yang sama. Dan dia juga dapat mengetahui bahwa ayahnya adalah putra dari nenek dan dia adalah putra ayah. Ini benar-benar tidak mudah untuk anak berusia 6 tahun. Berapa banyak anak yang tidak memiliki kefasihan seperti itu dan tidak dapat mengungkapkan pikiran batin mereka dengan jelas. Selain itu, ketika Xiaohu menghadapi pertanyaan dari nenek, dia tidak segera mencari bantuan dari ayahnya. Dia juga tidak menangis karena lelucon itu. Dia juga tidak membalas dendam pada nenek. Inilah yang terjadi pada beberapa anak. Berapa banyak anak yang akan menangis dengan keras untuk mengalihkan perhatian orang tua dalam keadaan seperti itu. Dan karena itu akan termasuk di antara mereka yang menyimpan dendam terhadap nenek mereka. Hal ini berkaitan langsung dengan pendidikan dan bimbingan yang biasanya diterima anak.
Jika orang tua selalu melebih-lebihkan rasa percaya dan rasa aman anak ketika menghadapi situasi serupa, mereka hanya akan memilih untuk melarikan diri daripada menghadapi kesulitan itu. Karena mereka akan menyangkal diri di dalam hati mereka, dia tidak bisa mengatasinya sendiri dengan baik. Seiring waktu, anak-anak akan menjadi sangat penakut dan pengecut. Saat ada masalah sepele di mata mereka, mereka akan menjadi gugup ketika sesuatu terjadi pada mereka, dan mereka tidak akan berani keluar dari zona nyaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.